Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang menentukan bilangan prima dengan saringan Eratosthenes dalam mata kuliah pengantar teori bilangan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nawaf Ansurullah Supriyatna dengan NIM 001, lalu Anthony Vincent Siagian dengan NIM 023, lalu Aditya Pratama Juliawan dengan NIM 029, Dava Sauki Raihan dengan NIM 034, dan terakhir Angga Yulian Adi Pradana dengan NIM 043. Yang pertama ada bilangan prima dan komposit. Definisi bilangan prima yaitu suatu bilangan bulat P merupakan prima jika P lebih dari sama dengan 2 dan pembagi positif dari P adalah 1 dan P. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima. Lalu ada definisi bilangan komposit. Definisi bilangan komposit adalah suatu bilangan bulat n yang merupakan komposit jika n lebih dari sama dengan 2 dan n tidak prima. Contoh bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Akibat dari kedua definisi tersebut, satu bukan bilangan prima maupun bilangan komposit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes adalah salah satu metode atau algoritma untuk menentukan bilangan prima pada suatu rentang bilangan tertentu. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan Yunani kuno yang bernama Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi. Karena ditemukannya pada abad ketiga sebelum Masehi, algoritma ini sering dikatakan algoritma primitif. Oke, yang selanjutnya itu cara kerja saringan Eratosthenes. Menentukan bilangan prima dari 1 sampai dengan n itu bilangan bulat. Langkah-langkah penentuan bilangan prima dengan saringan Eratosthenes adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun bilangan 1 sampai dengan n pada sebuah tabel. Yang kedua, tandai bilangan 1 karena 1 bukan termasuk bilangan prima. Yang ketiga, tandai semua bilangan kelipatan 2 kecuali bilangan 2. Yang keempat, tandai semua bilangan kelipatan 3 kecuali bilangan 3. Yang kelima, tandai semua bilangan kelipatan 5 kecuali bilangan 5. Dan seterusnya sampai menandai semua bilangan kelipatan P1 kecuali bilangan P1. Dengan P1 adalah bilangan prima. Algoritma berhenti sampai mendapatkan suatu bilangan prima P2 dengan P2 kuadrat lebih besar dari N, di mana P2 merupakan bilangan prima setelah P1. Bilangan yang tidak ditandai merupakan bilangan prima. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh. Di sini kita akan membahas mencari suatu bilangan prima dari 1 sampai dengan 100. Nah, tadi langkah awalnya kita susun sebuah tabel dulu, bilangan dari 1 sampai dengan 100. Di sini tabelnya berukuran 10 kali 10 untuk mempermudah perhitungan. Nah, yang pertama tadi kita akan menandai dulu bilangan 1 karena 1 bukan prima. Nah, setelah kita menandai bilangan 1, kemudian kita tandai semua bilangan kelipatan 2 kecuali bilangan 2 itu sendiri. Jadi seperti ini. Kita menandai dari 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya sampai berhenti terakhir di 100. Nah, setelah itu kita tandai semua bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Nah, kelipatan 3 itu ada 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya sampai 99 itu ditandai. Setelah itu kita tandai bilangan prima. Kita tandai semua bilangan kelipatan 5 kecuali 5 itu sendiri. Nah, jadi seperti ini, kita tandai 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Lalu kita tandai lagi semua bilangan kelipatan 7 kecuali bilangan 7 itu sendiri. Itu 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Nah, algoritma ini akan berhenti sampai dengan kita menandai semua bilangan kelipatan 7. Kenapa? Karena bilangan prima setelah 7 itu yaitu adalah 11. Kita tahu bahwa 11 itu ketika dikuadratkan, 11 kuadrat itu adalah 121. Nah, 121 itu lebih dari 100 sehingga algoritma sudah berhenti. Jadi kita dapatkan bilangan-bilangan yang tidak ditandai atau tidak diwarnai pada kali ini itu adalah bilangan prima.
Sehingga kita dapatkan bilangan prima dari 1 sampai dengan 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya sampai 83, 89, dan 97. Yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan saringan Eratosthenes. Salah satu keuntungan menggunakan saringan Eratosthenes adalah efisiensi waktu dan ruang yang tinggi. Metode ini memungkinkan kita untuk menemukan semua bilangan prima dalam rentang tertentu dengan cepat dan tanpa perlu menyimpan seluruh daftar angka tersebut di dalam memori. Selain itu, saringan Eratosthenes juga mudah diimplementasikan dalam program komputer dan sering digunakan dalam algoritma pengamanan data seperti kriptografi dan enkripsi. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai saringan Eratosthenes. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.